Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Al-Kautsar Maulana Ibnu Sabil dengan NIM F1S1 19091. Kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Penjadwalan Mata Kuliah Menggunakan Algoritma Genetika di Jurusan Sistem Informasi ITS. Baiklah, kemudian latar belakang. Mengapa peneliti menggunakan metode algoritma genetika? Penjadwalan mata kuliah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dapat terlaksananya sebuah proses belajar mengajar yang baik bagi sebuah jurusan di universitas atau perguruan tinggi. Sebuah penjadwalan yang baik adalah sebuah penjadwalan yang dapat dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya bagi dosen yang mengajar, tetapi juga bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Penjadwalan mata kuliah di sebuah perguruan tinggi merupakan masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan. Permasalahan penjadwalan ini banyak ditemukan di universitas-universitas di seluruh dunia. Banyak kendala yang dihadapi ketika membuat penjadwalan mata kuliah. Beberapa batasan yang ada dalam penjadwalan mata kuliah apabila tidak diperhitungkan dengan baik akan menyebabkan sulitnya melakukan penjadwalan yang tepat dan baik. Masalah-masalah penjadwalan yang terjadi di jurusan sistem informasi tersebut dapat diminimalisir dengan perhitungan penjadwalan yang tepat. Selain itu, juga mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di jurusan sistem informasi. Dengan adanya masalah penjadwalan mata kuliah di jurusan sistem informasi, maka akan dibahas bagaimana memecahkan masalah yang ada dalam penjadwalan dengan satu metode algoritma genetika atau algoritma genetika. Algoritma genetika cukup baik digunakan dalam penjadwalan mata kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri. Algoritma genetika merupakan salah satu jalan untuk memecahkan masalah yang cukup besar dengan solusi yang cukup baik, meskipun masalah tersebut membutuhkan waktu eksekusi yang lama bila dilakukan secara manual. Kemudian untuk langkah penelitiannya, di sini ada flowchartnya, yaitu kita start, kemudian processing data, set populasi dan literasi, inisialisasi populasi, kemudian persiapan penjadwalan. Kemudian dari penjadwalan, jika penjadwalan memiliki fitness kecil, jika iya berarti menampilkan hasil penjadwalan dan selesai. Jika tidak, maka encryption holding. Kemudian untuk bentuk kromosom yang dipakai. Bentuk kromosom yang dipakai dalam menghasilkan individu awal pada aplikasi ini adalah sebagai berikut. Course objek berisi informasi 1, yaitu kode mata kuliah dengan simbol M. Kemudian ada kelas dengan simbol K, pertemuan dengan simbol P, kemudian kode dosen 1, ada dosen 2, ada D1, D2, kemudian SKS ditandai dengan huruf S, dan semester ditambahi dengan T. Susunan course objek pada kromosom yang baru adalah M, K, P, D1, D2, S, dan T. Kemudian nilai fitness. Apa itu nilai fitness? Untuk mengetahui bobot dari masing-masing individu, dilakukan dengan perhitungan nilai fitness. Nilai fitness ini menentukan kualitas dari masing-masing individu. Hasil perhitungan fitness ini kemudian digunakan untuk memasukkan pada proses mencari individu terbaik yang akan menjadi penyelesaian masalah pada kasus ini. Untuk mengumpulkan metode pemilihan menggunakan fungsi fitness dan metode Pruitt-Weill, maka fungsi fitness yang telah terbentuk digunakan sebagai probabilitas dari kromosom yang bersangkutan dengan yaitu cara yang digunakan adalah sebagai berikut. Probabilitas kromosom sama dengan 1 dibagi nilai fitness itu sendiri. Kemudian untuk proses seleksi dilakukan untuk menyaring semua individu hasil proses algoritma genetika untuk membentuk generasi baru. Proses seleksi menggunakan metode elitism selection, yaitu dengan memilih kromosom dengan nilai fitness terbesar sebanyak pop size yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian untuk masuk ke selanjutnya yaitu batasan penjadwalan. Batasan kaku atau hard constraint. Yang pertama yaitu mata kuliah yang dikelola
atau diselenggarakan oleh UPM, Sosum, atau UPGM harus diberi prioritas pertama. Yang kedua, mata kuliah yang lebih dari 3 SKS diadakan sebanyak 2 kali dan diusahakan tidak diadakan dalam satu hari sekaligus. Kemudian yang ketiga ada slot waktu pengajaran setiap harinya adalah 4 kali perkuliahan dalam ruangan yang sama dengan menggunakan kombinasi SKS untuk lama waktu pengajaran. Kombinasi SKS yang digunakan yaitu 2 SKS, 3 SKS, 2 SKS, dan 3 SKS. Kemudian yang keempat, dosen yang sama tidak dapat mengajar mata kuliah yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada batasan lunak atau soft constraint. Yang pertama, mata kuliah diadakan secara paralel dengan dosen yang sama. Sebaiknya tidak dijadwalkan dalam waktu yang bersamaan atau berurutan agar materi yang akan diberikan dapat diberikan secara maksimal oleh dosen. Kemudian mata kuliah yang dimungkinkan diambil oleh beberapa angkatan yang berbeda tidak boleh dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang ketiga ada beberapa mata kuliah dengan kelas yang hanya satu atau tidak paralel yang diambil oleh angkatan yang sama. Sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian kita masuk ke proses crossover. Bagaimana sih proses crossovernya? Proses kawin silang yang dilakukan adalah dengan memecah kromosom menjadi 2 jenis. Jenis pertama adalah gen berupa coarse objek dengan SKS berjumlah 2 dan jenis lainnya berupa coarse objek dengan SKS berjumlah 3. Setelah memisahkan 2 jenis gen tersebut, maka proses kawin silang yang akan dilakukan adalah dengan mengawinkan gen yang berjenis sama dengan merandom baris-baris gen tersebut. Di sini ada gambarnya, teman-teman. Ada gambar A cross dengan B, yang mana mengawinkan sisi biru dari A dengan sisi biru dari B, sehingga akan didapatkan individu baru tanpa melanggar batasan yang telah dibuat. Kemudian masuk ke proses mutasi. Bagaimana sih proses mutasinya? Proses otomatis dilakukan pada satu proses pembentukan kromosom induk. Sebelum dilakukan proses crossover, proses mutasi di awal ini dilakukan untuk memeriksa dosen yang mengajar pada slot yang sama. Mutasi manual dilakukan oleh pengguna aplikasi apabila hasil penjadwalan masih kurang sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh pembuat jadwal. Mutasi manual dapat memperbaiki hasil yang kurang optimal dengan memperbaiki nilai fitness yang dihasilkan sehingga memiliki nilai fitness yang lebih kecil. Dan juga dapat memperbaiki peletakan mata kuliah yang kurang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi itulah proses mutasinya. Kemudian untuk data pendukung penjadwalan. Jadi, penjadwalan mata kuliah dengan menggunakan algoritma genetika membutuhkan data-data pendukung untuk membantu dalam membuat kromosom dan menyimpan hasil literasi yang dilakukan. Kemudian untuk hasil keluaran aplikasi. Di sini jelaskan hasil kromosom terbaik. Aplikasi ini dibuat untuk membuat jadwal mata kuliah dengan keadaan di mana data mata kuliah yang ada akan berubah-ubah sesuai periode waktu penjadwalan dan mata kuliah yang dibuka, sehingga aplikasi harus dijalankan dengan data masukan mata kuliah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Dari data yang didapat pada semester genap tahun ajaran 2011 sampai 2012 dan pada data semester ganjil tahun ajaran 2012 sampai 2013. Mungkin ya itu saja teman-teman dari saya mengenai jurnal yang saya bedah dengan judul penjadwalan mata kuliah menggunakan algoritma genetika di jurusan Informasi ITS. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.